Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima memang kecuali agama Islam ini. Karena agama ini memang agama yang telah Allah turun-temurunkan dari semua nabi-nabi dan ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam, yang menyerahkan diri kepada Allah, mengakuinya sebagai Tuhan satu dan tidak ada sekutu baginya, serta dia mengimani semua apa yang disuruh imani oleh Allah, di antaranya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam lah yang paling pertama menggunakan istilah Islam itu. Huwa sammakum muslimin. Dialah yang pertama mengistilahkan kalian dengan Islam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah diberikan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena istrinya dari Sarah ada Ishak dan dari Hajar ada Ismail, dua-duanya nabi. Dari Ishak ini ada Yakub yang dikenal dengan Israel. Semua keturunan Yakub dikatakan Bani Israel. Bani keturunan Israel, nama lainnya Nabi Yakub. Datang setelahnya ada Yusuf, ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman, ada Isa, Yahya, Zakaria, semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Jadi ini sebenarnya satu jalur. Nanti Nabi Muhammad SAW datang dari Bani Ismail, jalur sebelahnya. Makanya dalam salah satu ayat dalam Taurat itu ada disebutkan, kurang lebih terjemahannya, itu mengatakan akan datang nanti kepada kalian, wahai Bani Israel, seorang nabi yang sama seperti saudara dengan Musa. Saudara maksudnya adalah Musa dari turunan Bani Israel, Nabi Yakub. Keluar nanti nabi yang datang terakhir dari Bani Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Semua nabi dari sumber yang satu dan ajaran mereka satu. Tidak ada perbedaan di antara mereka, dan satu nabi saling mengingatkan, ada saudara saya nabi akan datang namanya fulan, akan keluar di lokasi ini dan seterusnya. Maka ini poin yang harus difahamin. Kalau ada orang yang mengaku pengikut Nabi Musa waktu Isa alaihissalam diutus tidak mengaku risalah Isa, maka orang-orang yang mengaku pengikut Isa mengatakan mereka kafir. Walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi ada rasul yang mereka tolak, berarti masih ada substansial dari apa yang Allah inginkan yang mereka tidak ikuti. Sedikit saja mereka tolak sudah keluar status itu. Kita tarik kepada kita sini, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita yang dikatakan gelar Islam? Kenapa bukan pengikut Nabi Musa Yahudi yang sekarang dikatakan? Dan kenapa bukan pengikut Nabi Isa yang dikatakan Nasrani? Karena kita menyempurnakan keimanan kepada Allah dengan mengimani semua risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau ada di antara kita yang hadir di sini mengatakan Isa bukan Nabi, kafir dia. Atau ada yang mengatakan Musa bukan Nabi, kafir, nggak boleh. Konsep kita la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak akan beda-bedakan antara semua rasul, tapi yang diikutin risalah rasul yang terakhir, tapi tetap harus diakuin keberadaannya. Makanya kita yang mendapatkan gelar status muslim, dan ini tidak mengenal rasisme, tidak ada suku, nggak ada tempat. Yang jelas dia syahadat mau dari suku manapun sama saja hukumnya. Ada sedikit kisah yang unik di sini. Seorang ulama figur yang saya kagumin, Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau punya karya tulis waktu saya temuin di rumah beliau di Mekah itu sekitar 37 judul. Salah satu judul bukunya itu menarik, judulnya Kaifah Tadi Itu. Bagaimana saya dapat hidayah. Diceritakan tentang bagaimana banyak orang masuk Islam dan unik semua ceritanya. Di antara yang menarik kisahnya yang sempat dia ceritakan ke saya dan di bukunya ada, dia bilang waktu saya masih S1 di Damaskus, di salah satu kampus, saya pernah kuliah dan ada orang yang sekelas dengan saya Nasrani. Lalu kemudian pada saat saya mau masuk kelas, saya cuman iseng memegang pundaknya, tentu laki-laki sama laki-laki, lalu dia berkata, Syekh Muhammad bilang, saya bilang, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah? Orang Arab nih, ngerti bahasa Arab. Bagaimana pendapatmu kalau saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Isa utusan Allah, Muhammad juga utusan Allah? Si Nasrani ini berpikir sebentar, langsung dia bilang, kalau begitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia sudah syahadat sebenarnya. Dia masuk Islam, kata Syekh Muhammad Jainu, karena banyak di antara saudara kita Nasrani mengira kita membenci Nabi Isa. Coba sering kalau ketemu mereka, kalau disebutkan nama Isa kita mengatakan Isa alaihissalam. Memang begitu. Dan kita dianjurkan memberikan salam kepada nabi-nabi.
Ternyata banyak di antara mereka menganggap kita membenci nabinya. Padahal sebenarnya sebagai seorang Islam, rukun iman kita, iman kepada seluruh Rasul, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Maka harus difahamin masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai panduan hidupnya, karena Islam yang dibawa ini sudah turun-temurun, lalu dilengkapkan dengan risalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Ulama mengatakan sebenarnya semua orang pasti akan dapat petunjuk. Hidayah datang dalam bentuk sinyal. Tidak ada orang yang tidak datang padanya petunjuk itu. Cuman tinggal dia peka menangkap atau tidak. Teman-teman fahami satu hal. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menurunkan tangan dari langit untuk memberhentikan kita dari dosa atau memaksa kita berbuat satu ibadah. Itu nggak mungkin terjadi. Banyak orang muslim misalnya, kalau kita tanya kenapa kamu tidak taubat, kenapa kamu tidak sadar, kenapa kamu tidak meninggalkan kesalahanmu, selalu bahasa mereka, iya ya, kapan ya? Kesannya kayak menunggu Allah turunkan tangan dari langit untuk memberhentikan dari kesalahannya. Ini nggak mungkin terjadi. Allah SWT memberikan kita hati nurani dan akal fikiran, dan dibuat kecerdasan sedemikian rupa sampai manusia sekarang bisa membuat komputer, HP, memory card yang kecil bisa menyimpan sekian banyak data karena mempelajari otak manusia yang terdiri dari miliaran urat saraf. Satu urat saraf kata para ilmuwan di otak manusia sudah cukup untuk menampung seluruh buku yang pernah ditulis. Bukan cuma hafal Quran, seluruh buku dihafal itu bisa mampu menampung akal manusia. Diberikan akal untuk bisa digunakan menangkap kebenaran. Jadi manusia diingatkan datang kepadanya sinyal seperti itu. Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding karena dengar azan, ada yang karena melihat jilbab, ada yang karena melihat orang ke masjid, ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran. Semuanya yang mungkin kita biasa dengar, tetapi subhanallah mereka berbeda. Sinyal Allah datang. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor. Pastor ini berarti orang Katolik. Kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon. Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, "Pastor, bisa saya ngobrol sebentar?" Kata pastornya, "Silahkan." Dia bilang, "Saya terus terang pastor bingung dengan agama saya." Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu nggak ada orang tuanya dan tidak ada juga jalurnya ke bawah. Nggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua pasti ada kakek, nenek. Kalau ada anak pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya. Kata pasturnya langsung, memang agama kamu itu membingungkan. Kata teman saya ini, dia bilang, begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil, terjemahan saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban. Kata pastor, baiklah, dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa, selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan, lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus. Dia bilang setelah seminggu saya ketemu, lalu kemudian saya tanya, "Pastor ada waktu?" "Ada." "Bisa saya masuk?" "Silakan." "Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban nggak yang kebingungan saya kemarin?" Pastornya bilang, "Kayaknya agama kamu yang benar deh. Memang kayaknya Tuhan nggak boleh punya asas, nggak boleh punya bawah. Kalau Tuhan itu harus dia esa." Akhirnya sama teman saya diajak, kalau gitu syahadat aja pastor. Masuk Islam di tangan dia. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita.